Pengusaha tekstil buka suara soal kondisi industri tekstil Indonesia yang semakin memprihatinkan, di mana akan ada 6 perusahaan yang terancam gulung tikar. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI, Farhan Akil Syauqi menyatakan, kondisi 6 perusahaan tekstil tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan terancam bangkrut jika industri tekstil RI terutama di hulu tak kunjung membaik. Farhan bahkan menyebut akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya di tahun 2026 jika pemerintah tidak bisa mengontrol dan memberikan transparansi ke publik terkait siapa penerima kuota impor paling banyak yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik saat ini. Sementara itu, Ketua Umum APSIFI Retma Gita Wirawasta mengatakan penutupan 5 pabrik tekstil di tingkat hulu merupakan akumulasi penutupan sejak 2022 hingga 2025. Tutupnya 5 pabrik tekstil disebabkan kerugian serius akibat melemahnya penjualan produk tekstil domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya 5 perusahaan tersebut. Dampaknya, perusahaan tekstil di tingkat hulu kini semakin sedikit, padahal sebelum adanya penutupan, masih ada 17 pabrik yang beroperasi. Selain itu, terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 3.000 pekerja dan hal ini menjadi tanda deindustrialisasi tekstil benar-benar terjadi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyebut pabrik petrokimia raksasa di Banten mampu memangkas impor bahan baku petrokimia hingga 70%. Pabrik tersebut dioperasikan oleh PT Lotte Chemical Indonesia atau LCI di Cilegon, Banten. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Roslan Ruslani mengatakan, proyek tersebut menyandang status sebagai yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan nilai investasi hampir 4 miliar USD atau setara 62,4 triliun rupiah. Roslan juga menjelaskan, operasional pabrik tersebut memiliki dampak ekonomi makro yang sangat krusial, terutama dalam memperbaiki neraca perdagangan negara. Kelak, Indonesia tidak perlu lagi mendatangkan mayoritas bahan baku petrokimia dari luar negeri yang selama ini menguras devisa. Pemerintah sendiri terus mendorong peta jalan hilirisasi yang mencakup 24 komoditas strategis hingga tahun 2040. Proyek tersebut juga merupakan bagian dari program strategis hilirisasi di sektor minyak dan gas bumi yang pembangunannya sendiri dimulai sejak tahun 2016 dan pabrik mulai beroperasi komersial pada bulan Oktober 2025. Apabila beroperasi penuh, fasilitas ini akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi senilai 2 miliar USD per tahun, di mana 1,4 miliar USD merupakan substitusi impor dan 600 juta dolar berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional. Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Amran Sulaiman memastikan pihaknya akan membagikan benih gratis serta menyiapkan alat mesin pertanian atau Alsintan bagi petani yang lahannya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil menyusul adanya puluhan ribu hektar sawah terendam hingga mengalami puso. Amran menegaskan lahan yang puso akan langsung mendapatkan bantuan benih dari pemerintah pusat dan akan disalurkan per 2 Desember 2025 sehingga petani bisa segera kembali menanam. Meski terdapat lahan terdampak cukup luas, Amran memastikan produk beras nasional tidak akan terganggu. Ia menyebut stok beras aman, sementara kontribusi wilayah terdampak terhadap produksi nasional relatif kecil. Amran merinci total sawah terdampak sekitar 27 hingga 30 ribu hektar dari total 11 juta hektar luas tambah tanam nasional. Swiss yang selama ini dikenal memiliki sistem keuangan stabil, tengah menghadapi lonjakan tajam kasus kebangkrutan perusahaan. Selama periode Januari hingga November 2025, jumlah perusahaan yang dinyatakan bangkrut naik lebih dari 36% dibanding tahun sebelumnya.
Total sebanyak 11.057 perusahaan resmi gulung tikar dalam 11 bulan pertama tahun ini. Peningkatan kasus kebangkrutan mulai bergerak cepat sejak akhir September. Pada bulan itu, laju kenaikan masih berada di bawah 20%, namun kemudian melonjak signifikan menjelang akhir tahun. Perubahan undang-undang yang berlaku sejak awal 2025 dinilai menjadi salah satu pemicunya. Regulasi baru memungkinkan utang pajak perusahaan yang tercatat dalam daftar komersial untuk diklaim dalam proses kebangkrutan berbeda dengan sebelumnya, yang hanya dapat ditagih melalui mekanisme penyitaan. Meski demikian, pendirian perusahaan baru tetap menunjukkan tren positif. Hampir 49.000 perusahaan baru terdaftar hingga akhir November atau meningkat lebih dari 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Perdagangan retail, konsultasi manajemen, dan properti menjadi sektor yang paling aktif membuka usaha baru. Raksasa pembuat pesawat dunia Airbus menghadapi masalah kualitas industri baru pada panel logam di sejumlah jet keluarga A320. Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah perusahaan melakukan penarikan massal atau recall global terhadap 6.000 jet untuk perbaikan perangkat lunak. Airbus mengkonfirmasi sumber masalah berasal dari pemasok meski identitasnya dirahasiakan. Perusahaan juga meyakinkan bahwa sumber masalah telah diidentifikasi, ditangani, dan semua panel yang baru diproduksi telah sesuai dengan persyaratan. Total jet yang terdampak masalah fuselage ini diperkirakan mencapai sekitar 50 unit. Namun, masalah kualitas ini muncul pada waktu yang sangat genting bagi Airbus, di mana perusahaan tersebut tengah berjuang keras untuk memenuhi target pengiriman yang ambisius untuk tahun ini, yaitu sekitar 820 jet. Sebelumnya, indikasi pengiriman di bulan November tercatat lebih rendah dari yang diharapkan analis, yakni hanya 72 pesawat.